Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dan teman saya Yeni Eryawati. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang metode-metode pendukung bioteknologi modern. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi modern? Nah, jadi bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi dengan menggunakan manipulasi, gen, dan peralatan modern. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan jaringan modern atau mengubah organisme. Oke, langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Nah, metode-metode pendukung bioteknologi modern dibagi menjadi 6, yaitu seleksi dan penyaringan, pemeliharaan kultur, mutagenesis, hibridisasi seksual, proses paraseksual, polymerase chain reaction atau PCR. Nah, yang pertama ada seleksi dan penyaringan. Seleksi atau pemuliaan bertujuan untuk memperoleh bibit yang unggul dalam berbagai sifat. Peningkatan produksi atau peningkatan kualitas fenotip lain yang dimiliki makhluk hidup pada umumnya. Seleksi terhadap suatu karakter yang didasarkan pada penampakan atau fenotip memiliki banyak kekurangan. Di antaranya memberikan hasil yang tidak konsisten, terutama bila karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan faktor genetik. Metode seleksi atau pemuliaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada seleksi konvensional, dilakukan melalui proses hibridisasi atau persilangan. Kemudian seleksi non-konvensional meliputi kultur jaringan dan rekayasa genetika. Pada umumnya, proses kegiatan pemuliaan diawali dengan usaha koleksi plasma nuftah sebagai sumber keragaman. Identifikasi dan karakterisasi induksi keragaman, misalnya melalui persilangan atau dengan transfer gen yang diikuti dengan proses seleksi, pengujian dan evaluasi, pelepasan, distribusi dan komersialisasi varietas. Teknik persilangan yang diikuti dengan proses seleksi merupakan teknik yang paling banyak dilakukan dalam inovasi perakitan kultivar unggul baru. Selanjutnya diikuti oleh kultivar introduksi, teknik induksi mutasi, dan mutasi spontan yang juga menghasilkan beberapa kultivar baru. Kemudian penyaringan. Dalam sebuah bioteknologi diperlukan proses penyaringan untuk memperoleh organisme baru, baik dari alam maupun kultur, dengan cara mutasi, hibridisasi, dan rekayasa genetika. Untuk mikroorganisme terdapat 2 bentuk dasar penyaringan, yaitu yang pertama ada penyaringan acak non-selektif, yaitu semua isolat diuji secara individual untuk memperoleh kualitas yang diinginkan. Kemudian, penyaringan rasional, yaitu terhadap beberapa aspek praseleksi. Selanjutnya ada pemeliharaan kultur. Saat ini, penggunaan teknik kultur sel sudah demikian luasnya dalam dunia biologis maupun medis. Secara fundamental, tujuan para peneliti dan pekerja dalam bidang kultur sel adalah mempersiapkan sel untuk dikultur lebih lanjut dan juga untuk memelihara dalam sistem yang bebas kontaminasi, walaupun dilakukan subkultur berulang-ulang sesuai keperluan. Berbagai metode baru telah dikembangkan sejalan dengan kebutuhan yang semakin kompleks. Nah, adapun beberapa bidang ilmu yang menggunakan kultur sel antara lain biologi seluler, imunologi, farmakologi, biokimia, virologi, genetika, dan produksi berbagai bahan biologis. Kultur sel dan jaringan merupakan suatu metode di mana fragmen jaringan atau sel ditumbuhkan pada lingkungan artifisial yang baru agar dapat terus tumbuh. Jaringan ataupun sel yang ditumbuhkan dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Aplikasi bioteknologi kultur jaringan telah dilakukan pada berbagai bidang. Adapun teknik kultur jaringan meliputi yang pertama ada persiapan. Tahap awal dalam kultur jaringan adalah menyiapkan eksplan, yaitu bagian dari tanaman, meliputi sel, jaringan, atau organ, yang digunakan sebagai bahan untuk memulai suatu kultur. Yang kedua ada inokulasi, merupakan tahapan penanaman eksplan yang sudah steril ke dalam atau di atas medium buatan pada botol kultur. Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan eksplan yang steril disebut teknik aseptis, yaitu dengan mengambil atau mengiris bagian tanaman. Yang ketiga ada pemeliharaan.
Tahapan setelah inokulasi adalah meletakkan atau menyiapkan botol-botol kultur secara rapi dan teratur pada ruang pemeliharaan atau ruang inkubator. Selama pemeliharaan, kultur diamati secara rutin untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Ruang inkubator harus dalam keadaan bersih dan dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan serta sumber cahaya sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Yang keempat ada aklimatisasi. Tahapan setelah memelihara kultur yaitu menyesuaikan tanaman agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Perlakuan sebelum memindahkan atau menumbuhkan tanaman hasil kultur jaringan pada lingkungan luar, yaitu menumbuhkan kultur dalam suatu ruangan khusus. Kemudian, yang ketiga ada mutagenesis. Mutagenesis merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan keberhasilan dalam upaya menciptakan variabilitas genetik tanaman. Banyak negara tetap mengerjakan dengan serius upaya peningkatan kualitas tanaman dengan menginduksi mutagenesis dengan mutagen, dengan pertimbangan pengerjaannya sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Aplikasi mutagenesis di bidang pertanian tidak hanya untuk upaya peningkatan kualitas tanaman saja. Mutagenesis biasa menghasilkan mutasi framersif di mana terjadi penambahan atau pengurangan basa pada rantai DNA satu atau lebih. Mutasi secara umum bisa diklarifikasikan menjadi dua grup, yaitu mutasi makro dan mutasi mikro. Mutasi makro adalah mutasi yang dengan mudah dideteksi pada tanaman, perubahan fenotip yang terlihat jelas, secara morfologis berbeda dengan varietas asal. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Anita, yaitu tentang metode-metode pendukung dari bioteknologi modern. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video selengkapnya. Oke, metode yang selanjutnya yaitu ada hibridisasi seksual. Nah, hibridisasi seksual bertujuan mendapatkan kombinasi genetik yang diinginkan melalui persilangan bunga dua atau lebih yang berbeda genotipenya. Persilangan dua genotipe tetua dalam satu spesies disebut dengan persilangan intraspesifik atau dalam satu spesies. Sedangkan jika dua tetua terdapat dalam spesies yang berbeda disebut persilangan interspesifik atau antarspesies. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini, maka bioteknologi modern menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan yang ditemui pada persilangan seksual, yaitu melalui teknik hibridasi somatik atau fusi protoplasma. Nah, hibridasi somatik dilakukan dengan menggunakan teknik fusi protoplasma, memberikan kemungkinan untuk terjadinya persilangan beda genus dan spesies. Nah, teknik tersebut sebaiknya dilakukan pada tanaman-tanaman yang memiliki barir seksual, antara lain tanaman yang mempunyai kekerabatan jauh atau spesies liar, dan tanaman steril atau tanaman yang hanya dapat diperbanyak secara vegetatif. Fusi dilakukan dengan cara menggabungkan protoplasma sel somatik dua genotip. Hibridisasi somatik juga memungkinkan diperoleh kombinasi karakter atau sifat baru yang merupakan kombinasi sitoplasma, karena sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari tetua betina. Metode yang kelima yaitu proses paraseksual. Nah, proses reproduksi paraseksual merupakan mekanisme perkembangbiakan bakteri yang menyerupai dengan perkembangbiakan seksual. Disebut paraseksual yaitu kata para yang memiliki arti menyerupai karena dalam perkembangbiakan ini tidak melibatkan sel gamet seperti pada organisme multiseluler. Namun, prinsip dasar dari reproduksi ini ialah terjadi pertukaran materi genetik antar dua bakteri yang berbeda jenis. Nah, cara reproduksi ini jarang dilakukan, hanya terjadi ketika lingkungan tidak mendukung kehidupan bakteri atau lingkungan ekstrim. Hal ini akan menambah kekayaan jenis dari kelompok bakteri. Adapun macam-macam cara pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya dibedakan menjadi: yang pertama ada konjugasi.
Cara ini merupakan pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan jembatan konjugan. Nah, pertama-tama dua bakteri yang akan mengadakan pemindahan materi genetik akan saling berdekatan. Kemudian masing-masing bakteri akan membuat penjuluran seks pilus pada dinding selnya. Nah, seks pilus ini akan saling memanjang sehingga akan berfungsi menjadi satu. Dengan demikian, seks pilus menjadi penghubung antara sitoplasma satu dengan yang lainnya. Setelah transaksi selesai, maka seks pilus akan ditarik oleh masing-masing bakteri. Yang kedua ada transduksi, merupakan pemindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan perantara virus. Jenis Bacteriophage, virus yang menjadi perantara reproduksi ini. Golongan virus ini menginfeksi bakteri ketika suatu virus bakteriofaga menginfeksi sel bakteri akan membawa materi genetik bakteri tersebut, dan ketika virus menyerang sel bakteri lain, maka materi genetik dari bakteri sebelumnya terbawa masuk dan menyatu dengan materi genetik bakteri. Yang ketiga yaitu transformasi. Nah, cara ini merupakan pemindahan materi genetik atau DNA dari satu bakteri ke bakteri lain, di mana bakteri donor merupakan bakteri yang mengalami lisis atau sel pecah, sehingga materi genetik bakteri donor terpapar di lingkungan. Sementara itu, bakteri resipien mengambil salah satu fragmen materi genetik donor yang terpapar di lingkungan, kemudian mengintegrasikannya dengan materi genetik yang dimilikinya. Dengan demikian akan menghasilkan rekombinasi gen bakteri resipien. Metode yang keenam yaitu Polymerase Chain Reactions atau PCR. Nah, reaksi polimerase berantai ini merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Carey B. Mullis pada tahun 1985. Metode ini sekarang telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik. Pada awal perkembangannya, metode ini hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA. Tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul mRNA. Nah, tahapan-tahapan dari metode PCR ini yang pertama ada denaturasi, yaitu merupakan proses pemisahan utas ganda DNA menjadi dua utas tunggal DNA yang menjadi cetakan sebagai tempat penempelan primer dan tempat kerja DNA polimeras dengan pemanasan singkat pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama beberapa menit. Yang kedua ada penempelan primer. Pada tahap penempelan primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplement dengan urutan primer. Pada proses ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template. Yang ketiga ada reaksi polimerisasi. Nah, reaksi polimerisasi ini perpanjangan rantai terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang menempel akan mengalami perpanjangan pada sisinya dengan penambahan di NTP yang komplement dengan template oleh DNA polimeras. Oke teman-teman, itu tadi metode-metode pendukung dari bioteknologi modern. Yang pertama ada seleksi dan penyaringan, kemudian kultur jaringan, mutagenesis, hibridisasi seksual, proses paraseksual, dan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.